Dan halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Dan hari ini saya tidak sendirian Tribuners, kita akan kembali membahas terkait dengan beberapa momen dan juga peristiwa ya, seperti deklarasi dari Prabowo dan juga Gibran, yang mana pada hari ini dilengkapi juga dengan narasumber saya yang sudah tergabung dan juga terhubung bersama dengan saya pada sore hari ini. Langsung aja kita sapa yang sudah hadir di sini, ada Bang Chandrawansa selaku pengamat politik Lampung. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Mbak. Bang Chandra, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama dengan Tribun Lampung, walaupun meski hari ini belum bisa datang langsung, kita via Zoom ya Bang. Ya Mbak, Mbak Husnul. Oke, Bang Chandra, tentunya Tribun Lampung di sini ingin sekali Bang Chandra untuk bisa memberikan pernyataan dan juga sudut pandang Abang selaku pengamat politik tentang bagaimana sih Bang melihat deklarasi Prabu ini, dan menurut Abang sendiri selaku pengamat politik seperti apa pandangan Abang? Ya, memang kandidat calon presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU mempunyai diperbolehkan untuk melakukan safari politik, termasuk salah satu deklarasi para relawan-relawan untuk menggait masyarakat agar dikenal oleh masyarakat di dalam mengumpulkan pundi-pundi suara yang terhimpun di dalam para masyarakat yang tergabung dalam sebuah elemen-elemen kelompok maupun organisasi tertentu memang diperbolehkan. Apalagi di Lampung salah satu pundi-pundi suara yang menurut saya sangat signifikan untuk bisa digait oleh para calon atau kontestan calon presiden dan wakil presiden dari tiga pasangan tersebut, ya diperbolehkan untuk ada misalkan relawan yang mendeklarasikan calon yang mereka anggap memang dapat mewakili masyarakat pada umumnya, dan ini memang sepatutnya dilakukan oleh para pasangan calon agar memang suara-suara atau pundi-pundi suara mereka ya terjaga oleh elemen masyarakat atau salah satu organisasi tertentu agar memang sampai ke grassroots dapat dikenal dan dapat dirasakan baik di dalam mereka menyampaikan visi dan misi yang bisa disebarkan di tengah masyarakat melalui sayap-sayap partai politik atau bisa jadi atau relawan-relawan yang bisa digait oleh para kontestan calon presiden dan wakil presiden ini. Tetapi ya perlu diingat juga sekarang kan sudah masuk pada tahapan kampanye, tanggal 28 sudah mulai kampanye yang diperbolehkan melakukan safari politik, tetapi kan harus ketentuan taat akan aturan-aturan PKPU 15 tahun 2023 sudah ada, dan ini harus ditaati oleh para kontestan calon presiden dan wakil presiden di dalam turun untuk misalkan deklarasi safari politik, berkampanye. Nah, ini yang harus juga ditaati oleh para kontestan agar mereka setiap turun ke lapangan atau melaksanakan kegiatan tersebut ya tidak juga melanggar dan mencerminkan bahwa mereka melanggar di dalam sebuah kegiatan partai politik ataupun kegiatan para kontestan calon presiden ini, Mbak. Oke, nah memang tahun politik ini dan juga sudah diperbolehkan untuk masa kampanye ya Bang ya, untuk di semua kandidat Pilpres ini. Nah, menurut Abang seperti apa sih pandangannya melihat Prabu ya, ataupun Prabowo Gibran ini yang mensafari politikannya itu dengan konser musik nih Bang, yang mereka gelar di Lampung pada hari ini? Ya, memang salah satu bagian tidak terpenting, ya bagian terpenting adalah ya bisa memancing masyarakat untuk datang ke tempat deklarasi, baik itu melalui perhelatan musik atau biasanya juga diisi dengan ceramah-ceramah ataupun bisa mendatangkan tokoh-tokoh nasional. Ini salah satu cara bagi kontestan di dalam mengajak masyarakat datang berduyun untuk bisa mendengarkan visi dan misinya juga termasuk kan, karena ya dengan adanya kegiatan konser musik, mendatangkan tokoh nasional, adapun biasanya juga adanya penceramah-penceramah nasional yang diratakan. Ini salah satu bagian trik yang dilakukan oleh para kontestan untuk bisa menggait masyarakat ataupun kaula muda, karena kan kalau musik biasanya digunakan untuk bisa merekrut para milenial
datang dan bisa mencintai calon presiden, wakil presidennya, apalagi kalau sudah melihat yang bersangkutan misalkan kan. Nah, ini salah satu bagian yang dilakukan oleh para kontestan calon presiden, wakil presiden untuk bisa setidak-tidaknya masyarakat yang datang sudah menjadi perwakilan ataupun masyarakat yang datang ya melebihi yang diperkirakan. Nah, salah satu bagiannya ya dengan mendatangkan konser musik, baik itu musik lokal biasanya maupun musik digabung dengan para artis nasional atau konser di tingkat nasional. Ini salah satu trik yang dijalankan oleh Prabu ya, pasangan nomor urut 2 di Lampung. Karena bukan hanya Prabu, karena sudah beberapa kali walaupun waktu itu belum dimulai kegiatan kampanye, safari politik para bakal calon waktu itu masih bakal calon ya telah dilakukan di dalam bersafari ke Lampung, karena Lampung merupakan salah satu penduduk atau daftar pemilih tetap yang lumayan banyak, ada 6 jutaan daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh KPU di 15 kabupaten kota yang ada di Lampung, sehingga ini kan sangat signifikan di dalam mempengaruhi suara nasional, walaupun masih kalah jauh dengan daerah Jawa sana yang lumbung suaranya sangat begitu signifikan. Suara Jawa kalau sudah menang ya ini isu-isu atau sebuah ilustrasi kalau sudah biasa menguasai Jawa ya bisa dimenangkan. Tetapi kan Lampung salah satu provinsi nomor 2 terbanyak daftar pemilih tetap selain Sumatera Utara. Jadi jangan dianggap remeh dengan suara Lampung yang memang sangat signifikan di dalam menentukan suara Pilpres, wabil khusus suara-suara partai politik yang berkuasa. Ini bagian yang sangat terpenting untuk bisa digait suaranya, baik itu masyarakat awam, masyarakat yang paham politik maupun pemilih yang generasi Z ya. Oke, berarti memang konser musik yang diadakan oleh relawan dari Prabu ini merupakan salah satu trik ya Bang ya untuk mungkin dari paslon nomor urut 2 ini untuk bisa menggait milenial melalui konser musik yang mereka adakan gitu ya Bang ya. Nah, tapi untuk cara ini akankah mereka gunakan juga di setiap safari politik yang ada di daerah-daerah lain Bang, atau kemungkinan nanti konsepnya akan berubah juga gitu Bang? Iya, ini salah satu trik yang dijalankan oleh para calon presiden dan wakil presiden. Tetapi bukan hanya ini yang bisa digunakan agar bisa menggait suara-suara milenial maupun suara-suara masyarakat Lampung. Tetapi dengan mendatangkan, kata saya tadi, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politik nasional, salah satu bagian juga yang sangat tidak kalah penting di dalam menggait suara grassroots. Selain daripada itu, dengan mendatangkan para dai yang biasanya memang setiap perhelatan pemilu maupun perhelatan pilkada, penggunaan seorang dai juga sangat berpengaruh di dalam mempengaruhi maupun di dalam menggait suara-suara ya masyarakat Lampung. Ya, bukan hanya konser musik, tapi dengan adanya konser musik ini kan bisa mengena semua lapisan. Ya, walaupun lebih banyak kepada lapisan muda, tetapi kan semua lapisan bisa juga antusias di dalam mendatangi sebuah kegiatan politik dengan adanya misalkan artis-artis ibu kota yang didatangkan yang memang sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga mereka ya berduyun-duyun pastinya di dalam mendatangi sebuah kegiatan yang pada intinya adalah kegiatan kampanye, walaupun diiringi dengan ya konser musik, ya ceramah tertentu maupun mendengarkan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh nasional yang antusias. Masyarakat pun biasanya memang sangat luar biasa kalau didatangkan ya tokoh-tokoh nasional yang memang mereka setiap saat dilihat atau melihat di televisi, ya baik itu ustadznya walaupun ya jarang ketemu, tetapi ketika mereka secara langsung untuk mendatangi tempat kegiatan, saya rasa antusias masyarakat Lampung ya pasti luar biasa dengan didatangkannya artis nasional, musik nasional, tokoh nasional maupun ya penceramah-penceramah di tingkat nasional. Nah, ini menurut saya ya akan terus dilakukan oleh para calon presiden dan wakil presiden di dalam mendatangkan artis ibu kota yang setiap saat mereka lihat di televisi-televisi.
Oke, berarti memang ada kemungkinan untuk konsepnya ini berubah ya Bang ya di tiap-tiap safari politik yang ada di kota-kota lain gitu ya Bang ya, tidak hanya di Lampung. Karena kan mungkin jenis kampanye banyak ya Bang, mungkin bisa mengadakan konser musik seperti Prabu pada hari ini, lalu juga bisa ceramah akbar tadi ya Bang ya. Dan Ya. banyak sekali mungkin yang memang tipe-tipe kampanye politik yang bisa dari semua kandidat calon presiden ini lakukan. Nah Bang, untuk terkait dengan Prabu pada hari ini yang mengadakan konser musik secara gratis untuk masyarakat Lampung, ini kan antusiasnya banyak sekali nih Bang. Sudah terpantau mungkin sudah ada beberapa ribu orang gitu Bang ya yang memadati dan juga memenuhi lapangan. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah dengan menariknya konsep dari Prabu pada hari ini bisa menambah dari suara Prabu di Lampung ini, Bang? Ya, saya pernah berpendapat juga terkait dengan safari presiden ke Lampung ketika ya berdekatan dengan telah mendaftarnya calon presiden wakil presiden. Nah, ini salah satu bagian di dalam menggait juga karena itu tadi dengan adanya konser musik misalkan, setidak-tidaknya yang mendatangi tersebut bukan hanya antusiasme di dalam menghadiri sebuah kegiatan musik, tapi kan juga ada dari segi politik bahwa mereka ingin mendengar ya apa yang disampaikan oleh juru kampanye, tim kampanye di dalam memperkenalkan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung. Karena sudah pasti saya rasa penggerak dari sebuah kegiatan tersebut selain memang antusias masyarakat juga tergabung di dalam tersebut adalah adanya partai politik yang mendukung ataupun yang mengusung calon presiden tersebut yang tentunya akan menggerakkan lapisan masyarakat yang punya naluri di dalam berpolitik, yang punya antusiasme di dalam mereka mendukung salah satu calon presiden. Nah, ini salah satu bagian juga agar mereka juga bertemu langsung dan mendengarkan secara langsung visi dan misi. Sudah itu bertemu dengan simpatisan yang lain yang sama dukungannya, dan ini pasti akan berpengaruh sedikit banyak terhadap suara yang dihasilkan. Coba misalkan ini dalam sebuah kegiatan ya hadir ya 10.000, setidak-tidaknya margin error memang sudah pasti, tetapi setidak-tidaknya sudah bisa mengukur berapa yang didapat dalam sebuah kegiatan, berapa suara yang dapat dalam sebuah kegiatan, ya walaupun margin errornya 40%, 30%, tetapi kita bisa mengukur bahwa antusias masyarakat dan kehadiran masyarakat mempunyai nilai bahwa yang hadir mencerminkan bahwa dukungan masyarakat begitu antusias kepada calon bersangkutan ataupun kurangnya antusias masyarakat di dalam menghadiri sebuah kegiatan kampanye maupun kegiatan partai politik tertentu atau kegiatan calon presiden tertentu, sehingga ya masyarakat sudah memperkirakan sedikit banyak bahwa itulah yang diinginkan masyarakat, itulah yang dimaukan oleh masyarakat, itulah visi dan misi yang sesuai dengan hati nurani masyarakat, walaupun dikemas dalam sebuah kegiatan konser musik, pengajian akbar maupun temu dengan tokoh nasional. Dalam hal ini kita sudah bisa membaca pakar politik, pemerhati politik atau partai politik lain sudah bisa ngebaca bahwa ya kegiatan ini mendapatkan antusiasme masyarakat ataupun tidak di tengah masyarakat. Nah, ini sebagai tolak ukur sebuah kegiatan ya dari kehadiran masyarakat. Selain memang daripada itu, ya banyaknya masyarakat yang hanya ingin mendengarkan sebuah konser, sebuah nyanyian, sebuah hiburan, tetapi setidak-tidaknya dengan mereka memasang telinga sudah mendengarkan sebuah visi dan misi yang apabila tidak dilakukan oleh calon lain ya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap ide dan gagasan yang ada di dalam pikiran yang bersangkutan di dalam menentukan siapa calon yang mereka akan pilih nanti, Mbak. Oke, berarti memang ini merupakan salah satu trik dan juga untuk trik ya dari relawan Prabu ini sendiri untuk bisa melihat bagaimana antusias dari masyarakat Lampung untuk menyambut dari Prabu ini sendiri, seperti itu ya Bang ya? Iya, sudah pasti itu salah satu ya alat yang digunakan oleh pasangan calon presiden. Iya. Nah Bang, tapi kalau untuk Lampung sendiri, apa sih Bang kira-kira dampaknya untuk Lampung tersendiri nih Bang, dengan diadakannya konser musik yang sebagai alat pancing dari relawan Prabu ini sendiri?
Iya, memang manfaat dari Lampung memang ada terkait dengan segi pendidikan politik yang bisa ditampilkan oleh para politikus tingkat daerah, tingkat nasional di Lampung. Selain daripada itu kan pasti ini juga berpengaruh pada ya income dari para penjual. Ini yang pasti juga yang dapat dirasakan oleh penduduk Lampung. Ya. Tetapi tidak bisa terlepas dari itu, yaitu pendidikan politik yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh daerah, tokoh nasional itu bisa mencontohkan sebuah kegiatan yang baik. Misalkan adanya sebuah kegiatan, ya bisa jadi pasar murah misalkan, atau ya ini sebuah hiburan di tengah masyarakat yang bisa juga menjadi alat untuk menghibur masyarakat, atau sekali lagi pendidikan politik yang sangat penting selalu dilakukan oleh para politikus agar masyarakat cerdas di dalam menentukan siapa pemimpin mereka 5 tahun yang akan datang. Karena kan kita tahu bahwa pemimpin ini kan bisa memasuki semua lini kehidupan. Ya, dari segi agama juga dimasukin oleh politik. Pemasaran, marketing dimasukin oleh ranah politik. SDM, SDA, semua dipengaruhi oleh politik. Pendidikan, pembangunan, ya semuanya dipengaruhi oleh politik. Jadi ya dengan adanya pendidikan politik yang diberikan, adanya semacam etika politik yang dilakukan dengan baik, nah ini kan berpengaruh pada ya SDA dan SDM yang didapat oleh masyarakat Lampung apabila semua kontestan calon presiden dan wakil presiden ya melakukan kampanye dengan baik, dengan memberikan edukasi. Saya rasa sangat bermanfaat untuk penduduk Lampung agar semakin pemilu ke pemilu lebih cerdas dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin, tidak terpengaruh oleh politik uang, tidak pengaruh oleh hanya bujuk rayu, tetapi terpengaruh oleh adanya visi dan misi yang diyakinkan akan dijalankan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nanti, Mbak. Oke. Nah, untuk dengan peta politik sendiri nih Bang, kita berbicara masalah peta politik yang ada di Lampung. Karena kan beberapa waktu lalu beberapa paslon presiden kita, calon presiden gitu ya, dan juga wakil itu sudah sempat datang ke Lampung seperti Pak Ganjar, dan juga beberapa waktu lalu Mas Gibran juga ya sudah safari politik ke Lampung gitu. Nah, untuk menurut Bang Chandra sendiri selaku pengamat politik Lampung, peta untuk politik sendiri yang mereka memang targetkan atau kejar itu daerah mana, bagian mana, dan seperti apa sih Bang? Ya, sudah pasti kan ada beberapa daerah yang memang lumbung suaranya sangat signifikan yang harus juga digodok oleh bakal pasangan presiden ya dan wakil presiden, terutama daerah-daerah yang daftar pemilihnya tadi kata saya yang sangat besar, dan juga dilihat dari dewan atau kursi dewan yang diambil atau dikuasai oleh partai politik tertentu. Misalkan Lampung dikuasai oleh siapa, oleh partai apa, siapa ketua DPRD-nya. Nah ini kan bisa sebagai tolak ukur, tetapi kan di bagian daerah atau di bagian kabupaten kota bisa dilihat, misalkan Lampung Selatan, dikuasai oleh Banteng, Lampung Timur ya bisa dilihat siapa ketua dewannya atau kursi yang terbanyak. Lantas Lampung Tengah dikuasai oleh siapa, dan Bandar Lampung juga dikuasai oleh siapa. Ini kan basis-basis daftar pemilih yang lumayan besar. Ya terbesar disumbangkan oleh Lampung Tengah. Lantas setelah Lampung Tengah ada Lampung Selatan, itu juga besar. Lantas Lampung Timur tadi. Lantas adanya Bandar Lampung, Sawaran, Tanggamus. Nah ini kan daerah-daerah yang signifikan daftar pemilihnya, sehingga ya para pasangan calon presiden juga harus bisa memfokuskan hal itu, karena bukan hanya daftar pemilih tetap yang banyak, tetapi juga bisa dilihat dari partai A, partai B mendapatkan kursi berapa di sana, ketua dewannya siapa, dari partai apa. Nah ini kan menjadi bacaan sebagai analisis bahwa ini bisa dilakukan secara maksimal di dalam berkampanye, bersosialisasi agar tidak meleset dari ketika terjadi pelaksanaan pemilu untuk legislatif, juga seiring dengan suara yang didapatkan oleh calon presiden dan wakil presiden, terutama partai politik sebagai pengusung calon presiden dan wakil presiden tersebut, Mbak. Oke, berarti memang untuk safari politik sendiri beberapa calon presiden dan juga wakil presiden ini memang
sudah datang ke Lampung kan, sudah berarti memang udah tahu gitu ya Bang ya, beberapa relawan mereka di mana saja letak-letak peta politik yang mungkin sudah mereka ketahui gitu masanya. Nah, untuk yang terakhir nih Bang Chandra, mungkin ada closing statement ataupun pendapat dan juga sudut pandang Bang Chandra selaku pengamat politik Lampung terkait dengan deklarasi Prabu pada hari ini yang mengadakan konser musik. Silahkan Bang Chandra. Ya, memang sebuah kegiatan politik yang dilakukan dengan mengadakan sebuah konser musik, sebuah kegiatan menghadirkan tokoh nasional, tokoh politik nasional, ataupun melakukan kegiatan mendatangkan sebuah ustadz atau tausiah dalam kapasitas akbar, ini sangat baik dilakukan oleh pasangan calon agar memang dapat menggait dan memberikan edukasi bagi masyarakat terutama Provinsi Lampung, supaya nanti dari ke pemilu bukan hanya dipengaruhi oleh politik uang, tapi dipengaruhi oleh kecerdasan pemilih di dalam memilih siapa yang akan memimpin Indonesia, siapa yang akan dipilih oleh yang bersangkutan dengan memperhatikan visi dan misi yang memang masuk akal dan dapat direalisasikan ketika mereka memimpin Indonesia. Nah, ini salah satu gambaran yang sangat penting agar nanti memang terpilihnya pemimpin sesuai dengan hati nurani masyarakat dan sesuai dengan pilihan masyarakat. Kegiatan safari politik pasti dan sangat perlu dilakukan, wabil khusus di Provinsi Lampung yang salah satu provinsi mempunyai daftar pemilih tetap yang signifikan di luar Jawa, sehingga dengan mendatangi Provinsi Lampung dengan adanya calon presiden yang langsung melakukan kegiatan kampanye di Provinsi Lampung, ya saya rasa dengan kecerdasan masyarakat Lampung bisa menyalurkan hak politiknya sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan visi dan sesuai dengan logika bahwa calon presiden dan wakil presiden tersebut memang bisa menjalankan amanah rakyat, wabil khusus tidak salah dengan masyarakat Provinsi Lampung. Oke, terima kasih banyak Bang Chandra Wansyah selaku pengamat politik Lampung yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah membersamai kita di Tribun Lampung Live. Terima kasih banyak Bang Chandra sudah menyempatkan waktunya. Iya Mbak, sama-sama. Dan ya Tribuners, itulah tadi beberapa pernyataan dan juga sudut pandang dari Bang Chandra Wansyah selaku dari pengamat politik Lampung terkait dengan deklarasi Prabu pada hari ini yang mengadakan konser musik Dewa 19 secara gratis. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan di Tribun Lampung TV. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah